Shalom, salam damai. Kita lanjutkan dengan kitab 1 Korintus bab 3 dengan judul Dasar dan Bangunan. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh, supaya ia berhikmat. Karena hikmat dunia ini adalah kebodohan bagi Allah. Sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang berhikmat dalam kecerdikannya. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu janganlah ada orang yang memegahkan dirinya atas manusia. Sebab segala sesuatu adalah milikmu, baik Paulus, Apolos, maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya kamu punya. Tetapi kamu adalah milik Kristus, dan Kristus adalah milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Di sini dikatakan Allah, ya. Allah di sini adalah Tuhan, Tuhan Yesus, ya. Yang jadi bukan Allah yang lain, tetapi Allah di sini adalah Tuhan Yesus. Bait Allah, ya, bait Tuhan, kudus, itulah kita ini. Badan kita ini adalah bait Tuhan. Jadi kita jangan terlalu mengagung-agungkan bangunan fisiknya. Tubuh kita juga adalah bangunan. Jadi tubuh kita ini juga harus dirawat, lalu dipakai untuk kepentingan Tuhan Yesus, jangan untuk kepentingan nafsu kita. Kita sehat lalu untuk memuaskan nafsu, ya. Itu namanya kita membinasakan bait Tuhan. Sebab siapa yang membinasakan bait Tuhan, Tuhan akan membinasakan dia. Di sini dikatakan Paulus sudah meletakkan dasar, lalu orang lain melanjutkannya dengan membangun. Membangun apa? Membangun gereja, ya. Jadi Paulus itu meletakkan dasar tentang keselamatan dalam Tuhan Yesus kepada bangsa-bangsa bukan Yahudi. Ya, kita ini, ya, yang mula-mula ke Korintus, ya, ke sekitar itu, ya, Yunani, lalu ke sekitar itu, daerah itu yang sekarang ini jadi Turki itu, ya. Lalu berkembang ke Roma. Roma itu udah masuk Eropa, lalu Eropa disebarkan lagi masuk ke Eropa daratan yang luas itu. Lalu dari Eropa para misionaris datang ke Indonesia, yang memberikan ajaran yang baik, ya. Lalu juga tentu ada ajaran-ajaran lain yang tidak baik juga masuk, ya. Jadi kita ikuti saja yang baik, ya. Bagaimana kita tahu ajaran yang baik? Ajaran yang baik itu ajaran yang mengasihi, mengampuni, yang jujur, yang mau kerjasama, yang tidak memusuh-musuhi, yang tidak menajis-najiskan orang lain, ya.
sebaliknya menghormati, tenggang rasa, kerjasama, menyayangi, mengampuni, jujur, penting banget jujurnya. Di luar itu bukan ajaran dari Tuhan ya, jangan diikuti. Ikuti aja ajaran yang dari Tuhan Yesus. Anda akan selamatnya. Anda harus juga mempraktekkan, jangan cuma jadi pengikut Yesus tapi nggak mempraktekkan. Anda percuma, nggak ada gunanya ya. Seperti kata Yesus, siapa ingin menjadi muridku harus memikul salibnya dan mengikuti aku dan menyangkal dirinya ya. Jangan memenuhi hawa nafsunya ya. Yang dicari cuma hawa nafsu ya, pemuas hawa nafsu. Itu juga nggak layak bagi murid Yesus ya. Menjadi murid Yesus nggak layak. Jadi Yesus bilang, siapa ingin menjadi muridku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku, mengikut Yesus. Kita di sini juga ikut membangun terus ya, membangun, karena selalu ada generasi baru kan. Generasi baru kan mulai dari anak-anak itu kan mereka belum kenal ya. Jadi kita membangun di atas dasarnya apa? Kristus Yesus, Yesus Kristus. Jadi bukan di dasar ajaran-ajaran yang lain ya. Kita di atas dasar Yesus Kristus yang disalibkan, wafat dan bangkitnya. Kalau di atas dasar yang Yesusnya tidak disalibkan, Yesusnya tidak mati, Yesusnya nggak perlu bangkit, itu bukan dasar yang benar ya, itu dasar yang salah. Itu dasar-dasar lain. Jangan diikuti yang itu. Kita ikuti Yesus Kristus, bahwa Yesus Kristus benar disalibkan, benar mati bagi orang berdosa dan bangkit pada hari yang ketiga. Membuktikan bahwa Yesus benar-benar Tuhan, benar-benar manusia karena bisa mati. Manusia kan bisa mati, yang mati itu badannya ya, badan biologisnya ya, tetapi Yesus sebagai Tuhan tidak mati. Makanya ia membangkitkan tubuhnya ya. Lalu nanti kita juga akan dibangkitkan oleh Tuhan Yesus yang membangkitkan kita. Jadi kalau kita ikut menderita, ikut mikul salib, ikut Yesus, kita juga setelah mati nanti akan dibangkitkan oleh siapa? Oleh Tuhan Yesus. Yesuslah penyelamat kita, menyelamatkan roh kita, jiwa kita. Sebaliknya yang tidak mau mengikut Yesus, mereka mendapatkan penghakiman. Mengerikan. Dihakimi. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan pencerahan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya, masih dari 1 Korintus. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.